Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan topik tentang industri batik. Saya Alia yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Arum, Arya, dan Torik yang akan menjadi presenter. Saya akan memberi kesempatan kepada presenter untuk mempresentasikan materi kita. Tentang industri batik. Industri batik merupakan bagian dari industri tekstil. Penerapan dalam industri batik di atas kain menggunakan proses celup dan rintang warna dengan lilin. Proses ini menggunakan pewarna tekstil yang menghasilkan limbah dan dapat mencemari lingkungan. Keberadaan industri batik di Indonesia menepati kategori Indonesia skala besar, menengah, kecil, dan bahkan skala rumah tangga. Hal ini menyebabkan pencemaran yang ditimbulkan oleh industri batik tidak hanya terjadi pada kawasan industri, tetapi terjadi juga di pemukiman padat penduduk. Bahan baku dalam industri batik. Malam contohnya damar mata kucing, gondorukem, kote, lilin lebah, parafin, mikrowak, kendal, dan lilin bekas residu dari proses pembatikan. Pewarna sintetik. Pewarna sintesis adalah zat warna buatan dengan bahan dasar buatan yaitu hidrokarbon. Pewarna alami. Pewarna alami berasal dari alam baik yang dari tanaman, hewan, maupun bahan metal. Adapun bahan baku dalam industri batik, yaitu yang pertama ada malam. Malam batik terbuat dari campuran bahan organik sintesis maupun bukan sintetis. Sebagai bahan perintang warna pada proses pembatikan, bahan baku pembuatan malam batik terdiri dari 7 macam, yaitu damar, mata kucing, gondorukem atau resina colloquium, kote, lilin lebah, parafin, mikrowak, kendal, dan lilin bekas. Lalu ada pewarna alami. Pewarna alami ini berasal dari alam baik yang dari tanaman, hewan, maupun bahan metal. Zat warna dari tumbuhan yang biasanya digunakan antara lain indigo vera, warna biru, Sp.bica orellana, warna oranye purple, Morinda citrifolia, warna kuning. Zat warna yang berasal dari hewan adalah kerang, Cyan purple, Insecta coechical, dan Insecta warna merah Loe. Sedangkan untuk yang pewarna sintesis adalah zat warna buatan dengan bahan dasar buatan yaitu hidrokarbon, aromatik, dan naftalena yang berasal dari batu bara. Penggunaan pewarnaan sintetik lebih banyak digunakan karena zat warna jenis ini mudah diperoleh dengan komposisi yang tetap. Cara pemakaian yang mudah dan harganya relatif tidak tinggi, namun penggunaan zat warna ini seringkali menghasilkan limbah yang lebih berpotensi mencemari lingkungan. Karakteristik limbah. Limbah cair industri industri batik berasal dari kegiatan pengolahan kain, pewarnaan, pelorodan. Proses pengolahan kain dan pewarnaan menghasilkan limbah cair yang mengandung zat-zat kimia yang berpotensi meningkatkan nilai COD dan warna air limbah. Kemudian, karakteristik fisik meliputi warna, bau, suhu, dan padatan. Warna disebabkan adanya partikel terlarut dissolved, tersuspensi suspended, dan senyawa-senyawa koloidal. Suhu dapat mempengaruhi kadar dissolved oksigen atau DO dalam air. Untuk karakteristik kimia meliputi pH, COD, dan DO.
COD merupakan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Sedangkan karakteristik biologis dilihat dari pemeriksaan biologis di dalam air limbah yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah ada bakteri-bakteri patogen berada di dalam air limbah. Sifat biologis ini diperlukan untuk mengukur kualitas air, terutama bagi air yang dipergunakan sebagai air minum serta untuk keperluan lainnya. Perbandingan dengan baku mutu. Dari beberapa penelitian menunjukkan adanya parameter kualitas air limbah industri batik yang cukup tinggi, bahkan melebihi baku mutu yang disyaratkan. Ditunjukkan pada tabel berikut. Patokannya parameter BOD 60, COD 150, TSS 50, fenol total 0,5, krom total 1,0, amonia total 8,0, sulfida 0,3, pH-nya 6 sampai 9. Dari beberapa lokasi diambil sampel limbah cair industri batik cetak di Jogja, BOD-nya 129,47, COD 2200, TSS-nya 243, dan pH-nya 9,7. Sedangkan sampel kedua diambil dari Palembang, limbah pabrik batik cap. BOD-nya tidak ada, COD-nya 4.230,366, TSS-nya 533, fenol totalnya 0,008, krom totalnya 0,1385, amonia totalnya 5,47, dan sulfidanya 0,04. Yang ketiga, limbah batik di Jetis, Sidoarjo. BOD 261,25, COD-nya 1066, dan pH-nya 8,77. Demikian presentasi yang telah kami lakukan. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan beri pertanyaan pada kolom komentar. Mari kita tutup presentasi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.